Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Baik, kasih atas kehadirannya di pertemuan ke-12 ya di mata kuliah perilaku konsumen. Ini akan membahas tentang tema ini, yaitu tentang menentukan kelas sosial ya. Maaf tentang ini yang sekarang ini sebenarnya tentang sistem pemasaran ya. Materi sudah ada di learning ya, bisa tolong dibaca secara mandiri, dan kalau ada yang kurang jelas bisa tanya ke saya. Waktunya sekarang untuk presentasi kelompok ya, tugas kelompok dari studi kasus dari artikel yang minggu kemarin sudah saya berikan ya. Dan sekarang kelompok 1, terutama untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang saat ini ya. Kelompok 1 ini ada Erla Erlingga, Maja Rizky Ramadan, Nabil Farah, sama Muhammad Asnul Fikri. Sudah hadir belum ya di ruang Zoom ini? Hadir, Pak. Sudah siap ya, Mas? Masih saya sendiri soalnya, Pak. Teman yang lain belum hadir di ruang Zoom, Mas Fikri? Nah, gimana kelompok 1 mau presentasi dulu? Gimana Mas Asnul Fikri? Iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Oke. Bentar ya. Saya screen sendiri atau saya bantu share screen-nya? Sampai bantu aja, Pak. Sudah terlihat ya di layarnya? Ya, sudah, Pak. Iya, nah, masih on cam ya yang presentasi ya. Ya, silakan. Saya dari kelompok 1 mau menjelaskan tentang pengaruh kelompok rujukan terhadap keputusan pembelian skincare generasi Z. Nama kelompok 1, Muhammad Asnul Fikri. 2, Maja Rizky Ramadan. 3, Nabil Farah. 4, Era Erlingga. Latar belakang, skincare saat ini mengalami peningkatan yang cukup besar. Hal ini terjadi karena perkembangan zaman dari teknologi yang mempengaruhi banyak hal seperti kebutuhan yang meningkat dan gaya hidup. Kecantikan merupakan salah satu hal yang paling penting bagi wanita. Seorang yang memakai skincare karena ingin memiliki kulit wajah atau tubuh yang cerah, sehat, merona, dan glowing. Skincare saat ini salah satu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari wanita. Rumusan masalah, apakah kelompok persahabatan berpengaruh terhadap keputusan pembelian skincare warga? Apakah kelompok belanja berpengaruh terhadap keputusan pembelian skincare warga? Apakah kelompok kerja berpengaruh terhadap keputusan pembelian skincare warga? Apakah kelompok masyarakat layak berpengaruh terhadap keputusan pembelian skincare warga? Apakah kelompok persahabatan, kelompok belanja, kelompok kerja, dan kelompok masyarakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian skincare wajah?
tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kelompok persahabatan terhadap keputusan pembelian skincare warta dan generasi Z. Selanjutnya, data penelitian ini dianalisis dengan model analisis regresi berganda, uji T, uji F, dan uji R2. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent. Tinjau pustaka. Penelitian Imam Nur Fadilah, Aini Kusniyawati, dan Mukhtar Abdul Qadir pada 2020 ini menggunakan koefisien korelasi regresi sederhana berganda, uji T, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dengan menggunakan teknik analisis regresi sederhana, nilai L sebesar 0,425 ini menunjukkan bahwa ada dengan hubungan yang positif terjadi antara kelompok referensi dan keputusan pembelian dengan tingkat hubungan yang sedang dan tingkat pengaruh sebesar 18,08%, adapun sisanya sebesar 81,92% dipengaruhi oleh faktor lain. 2. Penelitian Devi, Isnina Suryanti, dan Kulcis Nurjani pada 2000 ini menggunakan teknik analisis data uji regrensi linier berganda, uji asumsi klasik, uji T, uji F, dan uji determinasi. Hasil dari penelitian ini bahwa kelompok acuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 3. Penelitian barang Jalasena Anoraka dan Sri Setio Iraini pada 2018 ini menggunakan analisis regrensi linier ganda, uji T, dan uji F. Hasil dari regresi linier berganda dengan nilai R sebesar 0,766 menunjukkan bahwa variabel gaya hidup kelompok acuan terhadap keputusan pembelian sangat kuat. Adapun nilai R square sebesar 0,722 ini dapat dijelaskan bahwa 77,2% dari variabel keputusan pembelian dipengaruhi oleh variabel gaya hidup dan kelompok acuan, sedangkan sisanya 22,8% dipengaruhi oleh variabel lain. Metode penelitian, desain penelitian deskriptif kuantitatif, teknik pengambilan sampel, probability sampling, atau bisa disebut sampling insidental, teknik pengumpulan data primer melalui kuesioner, metode analisis data, A. Analisis kuantitatif, B. Uji kualitatif data, C. Uji asumsi klasik, D. Uji pengaruh, E. Rancangan hipotesis. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian analisis yang telah ditemukan pada bagian hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Tidak ada pengaruh signifikan kelompok persahabatan terhadap keputusan pembelian skincare warta dan generasi Z. 2. Tidak ada pengaruh signifikan kelompok belanja terhadap keputusan pembelian skincare warta terhadap generasi Z. 3. Ada pengaruh signifikan kelompok harga terhadap keputusan pembelian skincare warta pada generasi Z. 4. Ada pengaruh signifikan kelompok masyarakat maya terhadap keputusan pembelian skincare warta pada generasi Z. 5. Ada pengaruh signifikan kelompok persahabatan, kelompok belanja, kelompok kerja, dan kelompok masyarakat secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian skincare warta pada generasi Z. Ada yang mau bertanya? Ya, Mas, makasih. Itu variabel X-nya dalam artikel ada berapa, Mas? Ya, Mas Fikri. Ada 4, Pak. Apa aja itu? Sebutkan.
Ya, apa saja variabel X-nya? Ya, kelompok 1, gimana jawabannya? Bapak tadi pertanyaannya, Pak. Untuk variabel X-nya di penelitian ini ada berapa dan apa saja? Ada 4, Pak. Ya, apa saja, Mas? Terdiri dari kelompok persahabatan, kelompok belanja, kelompok kerja, dan kelompok masyarakat maya. Ya, dari hasilnya dari 4 variabel itu, ternyata yang mempunyai pengaruh signifikan dari variabel yang mana? Itu sudah ada di slide yang akhir tadi. Kelompok kerja dan kelompok masyarakat maya, Pak. Ya, itu yang punya pengaruh signifikan. Iya. Yang kelompok persahabatan dan kelompok apa tadi satunya? Dan kelompok ini belanja ada pengaruh nggak? Enggak, Pak. Nah, itu macamnya dari situ ya. Jadi untuk hasil akhirnya di penelitian ini belum tentu penelitian lain yang menggunakan variabel X dan Y yang sama itu hasilnya juga sama. Belum tentu ya, karena tergantung terkait objeknya, terkait waktunya, sebagainya. Seperti itu. Ya, silakan teman-teman yang lain, ada yang ditanyakan? Jadi faktor sosial itu ya yang dapat mempengaruhi perilaku seorang konsumen itu seperti ada kelompok-kelompok tadi, terus keluarga, itu peran dan status ini banyak yang mempengaruhi ya. Jadi seseorang tersebut dapat membeli batu-batu jasa yang ditawarkan oleh produsen. Gitu. Nah, dan juga eh, marketer ini harus paham ya melalui pengalaman penjualan mereka dari berbagai kelompok-kelompok pembeli yang berdasarkan faktor demografis ya. Dari kelompok rujukan ini ya sebut disebut juga grup referensi ya teman-teman ya. Di grup referensi ini dapat melibatkan satu atau dua atau tiga atau lebih orang yang dijadikan sebagai dasar pembanding atau titik referensi dalam membentuk tanggapan ya suatu sikap konsumen serta dapat membentuk suatu pengetahuan tentang pola pikir konsumen ya dalam mempengaruhi perilaku untuk membeli batu pada jasa. Nah, pasar ini juga mencoba untuk menentukan ya apa makna yang diakui bersama oleh berbagai kelompok-kelompok ini tadi. Gitu ya. Jadi, pada dasarnya seorang itu dapat memihak atau bergabung dengan sebuah kelompok itu ya dengan sebuah grup referensi. Ini ada tiga alasan. Yang pertama, dia mendapatkan pengetahuan yang berharga
fasilitas belanja apa, juga ingin lebih tahu lebih dalam tentang produk tersebut. Ya, terus yang kedua untuk mendapatkan penghargaan, ya, atas ini ya, minatnya, dan mendapatkan makna yang digunakan untuk membangun dari pengetahuan pribadi mereka. Maksudnya adalah mereka bisa diarahkan untuk dapat menggunakan produk tersebut secara lebih baik lagi. Itu untuk kelompok rujukan ya. Ya. Hubungannya dengan perilaku konsumen yang seperti tadi dalam studi kasus yang dibahas oleh kelompok 1. Oke, ada yang tanyakan teman-teman? Di Mas Hasanul Fikri lost kontak ya? Oh, nggak ada lagi. Di jalan katanya tadi, Pak. Oh, sip, sip. Oke, ditutup dulu aja kelompok 1 kalau udah ini selesai presentasinya. Ya, Pak. Terima kasih. Saya dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ya. Ada Intan Agustin, Emma Cepinanggara, Ade Eka, sama Rizky Putra Pertama Wijaya. Udah hadir di ruang Zoom ini? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mau share sendiri atau gimana? Pen aja, Pak. Bentar ya. Kelompok 2 ada ini ya. Siap-siap on cam ya yang mau presentasi ya kelompok 2 ya. Sudah terlihat di layar materinya? Sudah, Pak. Oke, silakan. Sudah, Pak. Udah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 2 yang berjudul Pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap sikap kewirausahaan. Nama kelompok terdiri dari Intan Agustin, Rizky Putra, Muhammad Aceh Dina, dan Adi Eka Tinara. Pengaruh status sosial. Banyak masyarakat yang ingin menjadi pegawai dibandingkan harus membuka usaha sendiri, mengindikasikan rendahnya semangat entrepreneur di kalangan generasi muda, menjadi salah satu faktor pemicu tingginya angka pengangguran. Salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah wirausaha adalah melalui jalur pendidikan
Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menanggulangi tingkat pengangguran, dan menumbuhkan minat atau intensi serta bakat wirausaha, serta upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah diharapkan berupaya melalui kebijakan pendidikan dalam rangka merubah paradigma agar siswa lebih siap berwirausaha dan lulusan tidak hanya menitik beratkan menjadi pegawai. Definisi status sosial menunjukkan bahwa status berkaitan Suaranya nggak ada dengar ya, Intan? Anggota kelompok lain? Terus kontak Mbak Intan. Maaf Oh, Pak, ini. Zoom-nya keluar sendiri. Iya, ya. Koneksinya, Mbak. Ya. Ya, Oke, silakan bisa lanjut. dilanjut Pak. Bisa lanjut. Sudah terlihat di layar? Belum Pak. Ini sudah? Sudah. Oke, lanjut, Mbak. Yang slide ketiga Pak. Yang ketiga Pak, yang atasnya. Ini benar ya? Iya Pak. Oke, lanjut. Ya, siapa yang bacakan? Bentar Pak, tulisannya ngeblur. Sudah Pak, sudah. Definisi status sosial menunjukkan bahwa status berkaitan erat dengan stratifikasi sosial. Pembedaan nilai terhadap status sosial berada dalam sistem stratifikasi. Oleh sebab itu, apabila seorang hidup dalam masyarakat yang kondisinya sama rata dan sama rasa, di mana setiap orang memiliki kedudukan yang relatif sama, maka status sosial menjadi kurang penting untuk dikejar. Status sosial pada dasarnya merupakan kumpulan hak dan kewajiban, tugas dan keistimewaan yang dimiliki seseorang. Hak dan kewajiban tersebut bersifat statis. Sebagai contoh, seorang dokter memiliki status sosial yang relatif tinggi di masyarakat pelosok karena memiliki tugas mengobati warga yang sakit. Dokter di pelosok bahkan kadang dianggap sebagai dewa penyelamat sehingga dihormati dan dihargai. Tugas, hak, dan kewajiban yang dimiliki seorang dokter di pelosok membuat dirinya menjadi penghormatan yang tinggi. Slide selanjutnya bisa dilanjutkan pada Mas Rizky.
Sikap dalam berwirausaha pada hakikatnya merupakan sinar terang keberhasilan dalam menjalankan usahanya. Menurut Lia, 2010, 22, sikap kewirausahaan dibentuk melalui perilaku yang dapat tumbuh dan berkembang pada diri seseorang yang disertai dengan kecenderungan untuk bertindak dan beraksi terhadap stimulus kewirausahaan. Sikap kewirausahaan diantaranya yang pertama yaitu percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil. Ketiga, berani mengambil resiko, kepemimpinan, keorisinalan, dan berorientasi pada masa depan. Dalam kewirausahaan, sikap atau attitude dalam psikologi dalam kewirausahaan, sikap attitude terdapat dalam psikologi entrepreneurship theory. Disiplin ilmu dalam kewirausahaan diklaf Disiplin ilmu dalam kewirausahaan diklasifikasikan menjadi 6 kategori teori kewirausahaan, yaitu 1. Economic Entrepreneur Theory. Kedua, Psikologi Entrepreneurship Theory. Ketiga, Sociological Entrepreneurship Theory. Keempat, Opportunity Based Entrepreneurship Theory. Kelima, Anthropological Entrepreneurship Theory. Hingga 6 yaitu Research Based Entrepreneurship Theory. Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Adi. Sikap kewirausahaan adalah gambaran tentang kecenderungan bertindak, perasaan atau emosi dan pola pikir seseorang terhadap objek tertentu yang berkaitan dengan kewirausahaan. Berdasarkan hasil penelitian dari kuesioner yang disebar kepada 71 responden, diketahui bahwa sikap kewirausahaan mencapai skor 4.260 dari skor kriterium atau jumlah maksimal perolehan nilai responden yang terletak pada daerah kriterium yang baik, yaitu pada interval 3.862,4 sampai 4.771,2. Pengujian hipotesis dilakukan untuk populasi atau sampel minimal 30 untuk memprediksi model dan mengukur seberapa besar pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap sikap kewirausahaan. Ada beberapa tahap mengevaluasi model struktural. Yang pertama, pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-square yang merupakan uji goodness fit model. Hal ini dapat dilihat dari nilai R-square. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa variabel status sosial ekonomi orang tua mampu menjelaskan variabel sikap kewirausahaan sebesar 0,582 atau 58,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar yang diteliti. Yang kedua, melihat signifikansi pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap sikap kewirausahaan dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai T statistik. Hal ini dapat dilihat dari koefisien jalur atau path coefficient. Hasil penelitian menunjukkan besarnya koefisien parameter status sosial ekonomi orang tua sebesar 0,763 dengan t-value 16.741 dan nilai p-value 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa status sosial ekonomi orang tua memiliki pengaruh positif terhadap sikap kewirausahaan.
Kesimpulannya, status sosial ekonomi orang tua mempunyai pengaruh positif terhadap sikap kewirausahaan dengan pengaruh yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik status sosial ekonomi orang tua, maka semakin baik pula menerapkan sikap kewirausahaan pada diri siswa tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, indikator dari status sosial ekonomi orang tua yang paling rendah adalah tingkat pekerjaan. Untuk meningkatkan pekerjaan, pemerintah harus mengadakan dan menggratiskan pelatihan kerja. Pelatihan kerja ini dapat dilakukan dengan mendirikan pelatihan kerja di berbagai daerah. Indikator dari sikap kewirausahaan yang paling rendah adalah aspek percaya diri. Untuk meningkatkan sikap percaya diri di sekolah, guru harus menggunakan metode pembelajaran berdiskusi untuk berinteraksi saling bertukar pendapat dan atau saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah dan diadakannya pelatihan kewirausahaan seperti seminar, mengikuti perlombaan-perlombaan di sekolah maupun di luar sekolah sesuai bakatnya. Sekian, terima kasih. Iya, makasih presentasinya. Nanti setelah ini dilanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, ini soalnya berhubung waktu ujungnya mau habis. Setelah ini tolong masuk lagi, satu kali sesi login lagi. Kelompok 2 jangan kemana-mana, nanti langsung masuk aja. Nah, ada pertanyaan ya. Oke, saya akhiri dulu sebentar. Iya, Bang. Ya, dengan ujung yang sama ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2 udah hadir lagi. Sudah. Nah, ini saya tanyakan nanti dari presentasinya ya. Ini kan judulnya pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap sikap kewirausahaan ya. Nah, jadi ada beberapa disiplin ilmu ya, yang ada 6 kategori tadi ya, seperti ekonomi intensif teori sampai dengan based prinsip teori ya. Nah, dari ke-6 teori ini ya, manakah yang menurut penelitian ini itu bisa paling berpengaruh ya, dalam pembentukan sikap kewirausahaan? Ya. Jelas ya pertanyaannya ya, nomor 2 ya. Ya, silakan nomor 2, kalau udah ngerti lah silakan langsung dijawab. Baik, sambil kelompok 2 menyiapkan jawabannya, saya jelaskan sedikit tentang ini ya, kelas dan status sosial. Jadi kelas sosial itu mengacu kepada ya, pengelompokan orang yang sama ya, dalam suatu perilaku mereka berdasarkan posisi ekonomi mereka di pasar. Itu yang dipandang oleh marketer ya, pasar. Jadi kelompok status itu mencerminkan suatu harapan ada komoditas ya, komoditas akan gaya hidup di kalangan masing-masing kelas ya, dan juga estimasi sosial akan gaya hidup di kalangan maksudnya di kalangan
jawaban sosial yang positif atau negatif mengenai kehormatan yang diberikan kepada masing-masing kelas tersebut. Ya, jadi ada pengklasifikasiannya. Gitu ya. Ini kalau kata ini ya, Max Weber sama Karl Marx ya, pakar ekonomi sosialis itu yang dapat dianggap sebagai bapak teori kelas sosial, menjelaskan perbedaan itu melalui penginderaan yang sangat berlebihan, orang dapat berkata bahwa kelas itu tadi, ya, kelas tadi dapat distratifikasikan menurut hubungan mereka di dalam produksi dan perolehan barang. Sedangkan kalau kelompok status itu disertifikasikan menurut prinsip konsumsi ya, barangnya yang digambarkan dengan gaya hidup mereka masing-masing kelas secara spesial. Nah, terus mengenai status sosial yang ada, ya, itu dari proses perkembangannya itu ada dua ya, status sosial yang terdiri atas dasar keturunan, ya, jadi keturunan mereka misalkan di keluarga bangsawan ya itu memang udah terahnya status tersebut untuk dapat diberikan ya. Jadi yang kedua itu status memperoleh atas dasar usaha yang disengaja. Status ini dalam perkara berbeda ya dari yang status atas dasar kelahiran atau kontrak keturunan tadi yang serta merta udah otomatis diberikan ya. Kalau status yang atas dasar usaha ini yang disengaja ini yang bersifat lebih terbuka ya. Jadi individu dan anggota masyarakat berhak dan bebas menentukan keadaan sendiri dalam memilih status tertentu sesuai dengan kemampuannya sendiri dan yang pasti usahanya. Ya, kelompok dua gimana? Sudah ketemu jawabannya? Maaf Pak, bisa diulang pertanyaannya? Tadi kan dijelaskan tentang disiplin ilmu ya, ada 6 kategori. Nah, dari 6 kategori teori kewirausahaan ini yang paling berpengaruh terhadap sikap kewirausahaan ya, yang dijelaskan dalam kasusnya ini apa? Yang pertama Pak, yang economic entrepreneur theory kayak. Ya, alasannya apa? Alasannya apa paling berpengaruh dalam artikel ini? Ya, yang lain selain Mbak Intan ada Mas Acep, Mas Adi Eka ataupun Mas Rizky Putra. Waktu jawab.
Ya, saya kelompok 2. Ya, oke. Nah, jadi gini ya tadi untuk yang dalam artikel ini ya, yang paling pengaruh memang untuk yang pertama ya, dan yang kedua ya, apalagi hubungannya dengan sikap dari status ekonomi orang tua. Yang pertama kenapa? Karena dari teori kerusakan yang dipengaruhi oleh ekonomi, itu dipengaruhi oleh background dan kemampuan ekonomi dari orang tua. Ya. Ya. Misalkan kalau tua yang berada, yang mampu, ya dari sejak kecil hingga dia dibesarkan, ya akan tumbuh eh, sikap kerusakannya berdasarkan motif dari ekonomi orang tua. Misalkan orang tuanya tersebut berwirausaha dan berhasil, nah itu akan menjadi suatu patokan bagi anak tersebut ya, dapat berkembang terus berusaha maju sesuai dengan apa yang dilakukan orang tua. Terus yang kedua psikologikal itu maksudnya adalah eh, psikologis ya, dari didikan sejak kecil ya, sejak kecil tentang penanaman nilai-nilai unsur-unsur dari kewirausahaan yang ditanamkan oleh orang tuanya ya, sehingga jika positif dia membentuk pengaruh yang positif juga terhadap perkembangan si anak tersebut, dapat menyadari potensi wirausahanya dari dini gitu. Ya, kelompok 2. Ada yang tanyakan dari artikelnya? Ada yang kurang jelas? Sudah Pak, jelas. Cukup jelas. Yang teman lainnya? Ada tambahan ya tadi untuk mengenai struktur sosial. Jadi prosedurnya kalau untuk pemangsaan pasar ya untuk masing-masing kelas sosial itu tadi mencakup langkah-langkahnya itu seperti pertama identifikasi pemegang kelas sosial dari satu produk. Yang dimaksudnya adalah setiap produk ya dengan berbagai segmen harga itu mempunyai pangsa pasar yang berbeda juga. Terus yang kedua, perbandingan variabel kelas sosial untuk pemaksaan pangsa pasar maksudnya dengan variabel lain ya, seperti pendapatan dari konsumen, siklus hidup dan sebagainya. Terus yang ketiga, deskripsi karakteristik kelas sosial yang diidentifikasi dalam target pasar. Ya, target pasarnya identifikasinya dari kelas sosial secara tertentu ya, mengenai status ekonomi sosial ya, ini bukannya.
Terus yang keempat, perkembangan program pemasaran untuk memaksimalkan keefektifan kebaharuan pemasaran, ya, atau marketing mix yang didasarkan atas konsistensi dengan sifat sosial. Oke, kelompok 2, nah, kalau tidak ada yang dijelaskan lagi, bisa ditutup presentasinya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok 3 ini mau presentasi sekarang atau di minggu depan? Minggu depan saja, Pak. Baca. Oke, di pertemuan ke-13 ya. Nah, siap-siap ya, teman-teman. Baik, lagi teman-teman. Jangan lupa presensi ya, presensi di e-learning ya. Sudah bisa ya? Tadi sudah saya edit untuk jamnya. Jangan lupa materinya bisa ditonton juga ya, bisa dipelajari. Tanyakan apabila kurang jelas. Ya, ada yang lagi teman-teman. Tolong dipersiapkan untuk kelompok yang kita presentasi ya. Dipahami dari artikel yang disajikan ya. Jangan sampai bingung sendiri dengan apa yang dibahas. Oke, kalau nggak ditanyakan, saya akhiri dulu teman-teman ya. Terima kasih sudah mengikuti webinar kali ini ya. Terima kasih sudah kelompok yang sudah presentasi ya. Semoga bisa menjadi ilmu bermanfaat bagi sama bagi teman-temannya juga. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.